Cerita begal sepeda motor di Lampung sepertinya tak pernah habis. Ironisnya, beberapa waktu lalu, kasus kriminal jalanan satu ini diaktori oleh dua pelajar yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Korban ditembak hingga tewas dan sepeda motornya dibawa lari. Dengan kecepatan tinggi, dua unit mobil milik tim khusus anti bandit atau TKAP Polres Lampung Tengah membelah jalan yang beralaskan tanah merah. Setelah hampir 1 jam menempuh perjalanan, akhirnya mobil tiba di daerah Umbul Pepen 2, Desa Gunung Batin, Lampung Tengah. Dengan berbekal senjata api, polisi menggerebek salah satu rumah yang ada di desa ini. Seorang pria yang tidur nampak terkejut dengan kedatangan sejumlah polisi. Masuk. Tahu di mana, Pak? Di mana? Mana? Kunci mobil sana. Mana? Mana senjata mana? Geledah lu, Pak. Ya, coba geledah, Pak, saya. Tinggal geledah aja, coba. Motor terjual di mana? Motor apa, Pak? Motor Aris. Mana motor Aris? Dijual mana? Ya tahu. Di mana? Ambil. Di mana? Hah? Ada pasien mobil. Diam. Kunci motornya di mana? Kunci motornya. Motornya mana? Suasana nampak tegang ketika sejumlah warga mencoba mendekat ke arah rumah yang digerebek. Mana? Maju. Mana kunci motor? Ya, semua. Mana ayam bangkok? Ayam bangkok. BB-nya. Selanjutnya, rumah berukuran 6 kali 12 meter persegi ini digeledah. Ini BB-nya nih, ini. Dobrak rumahnya nyari alat. Go. Dobrak. Mana? Cuma satu. Hah? Ada Weli. Sampai depan. Rumah ini ternyata tempat tinggal salah satu sindikat begal sepeda motor yang beberapa waktu lalu beraksi di wilayah Lampung Tengah. Mana? Udang. Masuk. Hei. Siap. Minggir. Suruh ngejauh. Minggir. Masuk. Leo, kita nanti menyerang ke sana. Itu nggak mau TV. Inilah pria yang sebelumnya diringkus polisi di tempat tinggalnya. Namanya Joni. Ia ditangkap karena terlibat kasus pembegalan sepeda motor. Joni sendiri berperan sebagai orang yang menjual sepeda motor hasil begal kepada penada. Seminggu sebelum ia ditangkap, Joni bersama kawannya Andi telah menjual sepeda motor hasil kejahatan dengan harga Rp2.200.000. Dan dari hasil penjualan sepeda motor itu, Joni hanya kebagian uang Rp50.000. Pertamanya, Pak, saya di rumah, Pak, kurang lebih jam 6. Terus itu Andi datang, Pak, ke rumah. Kata si Andi, "John, ayo ikut saya. Kita main ke sana," katanya. Ya udah, saya ikut, Pak. Terus itu nggak taunya si Andi nyampe jalan, "Yuk ambil motor saya," katanya. Motor saya tahu saya di situ. Terus itu saya jalan ikut dia ngambil motornya, Pak. Terus itu ngambil motornya itu kami jalan, Pak. Sampai di mana tempat jual, John? Saya nggak tahu, kata saya. "Yuk ikut saya," katanya. Ya udah, saya ikut aja, Pak. Terus itu nyampe rumah Pak Manap.
si Andi ini masuk ke dalam Pak, saya disuruh nunggu di luar. Terus itu belum lama kemudian dia orang ngobrol-ngobrol Pak, si Andi ini keluar Pak. Terus itu dia ngasih saya duit 50.000. Terus itu dia ngajak pulang Pak. Kepada kami, Joni membantah kalau ia disebut sebagai jaringan begal sepeda motor. Karena saat itu, ia hanya membantu Andi, sahabatnya. Katanya, John ini motor hasil curian katanya. Langsung saya bilang, saya nggak mau tahu apa-apa, pokoknya saya nggak mau ikutan, kata saya. Itu aja Pak. Kamu tahu sendiri, saya orang ini kerja, kata saya, sehari-hari saya. Andi sendiri hingga saat ini masih diburu polisi. Untuk DPO-nya, kita tekankan kepada anggota tekap saya untuk segera mengungkap dan menangkap pelakunya untuk segera disidik dan diajukan ke DPU untuk disidang. Sungguh mengejutkan, aksi begal sepeda motor ini ternyata diotaki oleh pelajar yang masih duduk di bangku SMP. Mereka menembak mati korbannya yang berusaha melawan. Sore itu, 29 Agustus 2015, Martino, warga Komplek Geria Madu, Jalan Dahlia 1, Yukum Jaya, Lampung Tengah, ditemukan tewas tergeletak di Jalan Terusan Nyunyai. Rupanya Martino jadi korban begal sepeda motor. Ia tewas setelah bagian lehernya ditembus timah panas hingga tembus ke bagian punggung. Kabar soal tewasnya Martino tentu membuat keluarga dan kerabat terpukul. Mereka sama sekali tak menyangka kalau nasib Martino berakhir dengan cara yang cukup tragis. 17 hari wakil 6 bulan bisa mendoakan almarhum. Marilah kita panjatkan puji syukur. Usai disemayamkan, jenazah Martino kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum desa tempat tinggalnya. Keluarga, rekan, dan kerabat yang ikut dalam prosesi pemakaman larut dalam kesedihan. Awas miring. Taruh dulu. Lantunan ayat suci mengiringi kepergian Martino. Martino pergi meninggalkan satu istri, 2 anak, dan seorang cucu. Karyawan sebuah perusahaan swasta di Lampung Tengah ini rencananya akan pensiun akhir bulan September ini. Dan di masa pensiunnya nanti, Martino berencana akan berkebun. Namun Tuhan berkehendak lain. Ia tewas sebelum niatnya terwujud. Ya dia lagi senang-senangnya gitu, punya cucu baru, udah mau pensiun, itu udah lagi merencanakan hari tuanya mau ngapain gitu kan. Ya nggak nyangka gitu sampai segini. Ada sedikit yang kita nggak terima tuh, anak-anak ini kok bego bener ya, tolol bener lah, kenapa harus sampai dibunuh gitu. Setidaknya kan kalau sekedar mengambil motor mah tinggal minta aja lah. Di mata keluarga, Martino dikenal sebagai orang yang baik dan sangat bertanggung jawab. Dia biasanya naik angkot ke depan, minta anterin ke depan aja, saya naik angkot aja. Kendaraan itu yang dia punya, motor itu. Saya sempat nanya tuh, makanya ayah ini nggak pernah naik motor, kenapa? Ya ngapain, ada bahaya di jalan itu, banyak begal, kata dia. Terus banyak jalan ini kan besar, takut saya kecelakaan atau apa gitu.
Di jalan inilah Martino ditemukan tergeletak bersimbah darah. Saat itu, Martino hendak pulang ke rumah usai bekerja. Aparat kepolisian Resor Lampung Tengah kemudian membentuk tim untuk memburu pelaku. Inilah dua pelajar yang telah mengeksekusi Martino. Mereka masing-masing Aris Setiawan, otak sekaligus orang yang menembak mati korban Martino, dan Andri yang juga berperan sebagai eksekutor lapangan. Keduanya masih duduk di bangku kelas 8, sekolah menengah pertama atau SMP. Aris dan Andri diringkus polisi di sekolahnya di SMP Negeri 3 Terusan Nyunyai, Lampung Tengah. Untuk kronologis penangkapannya sendiri, memang kita lakukan terlebih dahulu penangkapan kepada kedua tersangka karena kita sudah mengamankan barang bukti yang memang itu milik tersangka dan sempat tersangka tinggalkan di TKP. Tersangka dari pagi sudah kita intai, kita tunggu tersangka pulang sekolah. Kita tidak mau mengingat hal-hal yang lain karena bagaimanapun juga kedua tersangka ini adalah kategori di bawah umur. Jadi kita masih menghormati hak mereka. Tim menyingkap tabir sempat menemui dua tersangka yang kini ditahan di Mapolres Lampung Tengah. Kepada kami, Aris Setiawan mengakui kalau dirinya lah yang menembak korban. Pertama temu itu bapak itu, terus langsung dikejar, udah tuh langsung dipepet Andre itu. Berhenti, sini motor kamu. Terus dia berhenti. Andre udah muter duluan. Terus saya ngomong, sini motor kamu itu. Kamu nih, terus dia turun. Kamu ini lagi kecil udah begal-begal, kata dia. Terus dia udah melonjak itu, udah. Baru ditembak. Siapa yang nembak? Saya, Pak. Senjata api yang digunakan oleh Aris dipinjamnya dari Andi yang hingga kini masih diburu. Kan manggilnya Ame. Me, saya punya pistol kamu. Terus ditanya dia, buat apa? Saya mau itu, nakut-nakutin anak sana. Saya menegak itu. Terus kata dia, jangan ditembak. Iya. Awas kalau sampai kamu nembak. Iya, Me, saya nggak tolol nembak-nembak. Terus udah tuh dipinjeminnya. Usai menjalankan aksinya, kedua pelajar ini kemudian menemui Andi untuk meminta tolong menjual sepeda motor hasil kejahatannya. Terus rencananya motor itu mau diapain? Dijual. Terus bilang sama Andi, Me, saya bilang, dapat Me, saya motor. Dapat apa? Begal. Kamu tolong, ngapain begal? Kamu tembak enggak orangnya? Iya, Me. Kamu tolong apa kalau orangnya itu mati? Masuk penjara kamu, katanya. Gimana udah terlanjur, Me? Terus, yaudah nanti saya jual nih sama teman saya, katanya. Baru dia berangkat sama nggak tahunya dia ngajak Joni jual motor itu, ambil motor di Nanasan. Motor itu laku berapa? Nggak tahu, Joni Andinya nggak bilang. Kami langsung terima duit 500 kami do Andre. Sungguh ironis, Aris mengaku nekat melakukan perbuatan kriminalnya ini karena ingin mengganti uang ibunya sebesar Rp250.000 yang hilang di sekolah. Karena duit itu taruh di dalam tas. Terus istirahat masih ada, istirahat pertama, istirahat kedua nggak ada lagi duitnya. Di mana itu? Ya, di sekolahan. Selain Aris, kepada kami tersangka Andri juga sempat menuturkan apa yang saat itu ia lakukan. Aris Setiawan dan Andri memang sudah berbuat di luar batas kewajaran. Mereka telah menembak mati dan membawa lari sepeda motor milik Martino, warga Komplek Geria Madu, Jalan Dahlia 1, Yukum Jaya, Lampung Tengah. Kepada kami, Andri mengaku dialah yang memepet laju kendaraan korban.
Yang rencanain awal itu siapa sih? Saya kan ngomong gini, mending kamu begal aja, kata saya kayak gitu, sambil ketawa. Udah ayo temenin saya itu, katanya, minum pistol. Diajaknya pulang itu ke tempat temennya. Saya pepet, habis Aris tuh ngomong, berhenti. Ke sini motor kamu, berhenti itu, saya hadang. Habis itu saya maju, udah agak 6 meter itu, dorong 2 yang ngomong. Dari hasil kejahatannya, Andri mendapat uang sebesar 500.000. Setelah ditembak itu, kamu ambil motornya kan? Dia yang ambil. Dia yang ambil motornya. Nah, terus kamu kemana? Ikut dia. Langsung dijual motor? Enggak, disumput ke nanas-nanasan dulu. Nanas. Habis itu pulang. Dia temu Andi katanya. Itu, saya dapat motor. Dapat mana? Dapat begal. Kamu apain itu? Saya tembak. Mati nggak tahu katanya. Ya udah, tunggu sini. Nanti itu saya jual. Saya manggil kawan saya dulu. Dia manggil sama kawan Joni. Langsung diberangkat orang jual. Kami cuma terima 1 juta bagi orang 2. 500. Inilah barang bukti kejahatan yang disita aparat kepolisian Resor Lampung Tengah dalam kasus ini. Di antaranya, senjata api rakitan berikut 3 butir peluru berukuran 99 mm yang digunakan tersangka untuk menembak korban, serta 2 unit sepeda motor. Sementara itu, untuk memperjelas kasus ini, polisi pun menggelar prarekonstruksi. Dalam prarekonstruksi ini terlihat jelas bagaimana kedua pelajar SMP ini berbuat keji, menembak dan merampas sepeda motor. Meski masih berstatus pelajar dan di bawah umur, kedua tersangka tetap dijerat dengan pasal berlapis. Kedua tersangka kita terapkan pasal 35, pasal 365, dan pasal 66 darurat kita kenakan untuk masalah kepemilikan senjata api. Untuk mengetahui lebih dalam seperti apa sosok Aris dan Andri, kami sempat menyambangi SMP Negeri 3 Terusan Nyunyai, Lampung Tengah, tempat keduanya menuntut ilmu. Pihak sekolah mengaku terkejut dan tidak menyangka sama sekali kalau anak didiknya terlibat kasus kriminal yang cukup berat. Anak tersebut memang rajin sekolah. Tidak ada ibarat kata punya nilai kekurangan di sekolah, tidak. Artinya berkelahi ya tidak pernah, ibaratkan mencuri juga tidak pernah, apalagi sampai membawa senjata atau barang yang barang yang terlarang tidak pernah. Ironis memang, remaja yang merupakan masa depan bangsa sudah nekat melakukan kejahatan fatal. Menurut sosiolog Universitas Lampung, Bartoven Vivit Nurdin, terbentuknya watak remaja atau anak-anak sangat tergantung pada lingkungannya. Dan di usia remaja, pikiran remaja masih sangat rentan dan mudah dipengaruhi oleh orang dewasa. Ketika anak-anak sudah melakukan itu banyak faktor kenapa anak-anak sampai melakukan itu. Yang pertama tentu adalah faktor keluarga. Karena pendidikan itu tidak hanya di sekolah, keluarga itulah utama. Media pertama pendidikan itu adalah keluarga. Kemudian adalah lingkungan, lingkungan sosial masyarakat. Dan kemudian proses peniruan anak-anak. Anak-anak itu kan kondisi seorang manusia yang sedang rapuh, pribadi yang sedang rapuh, kemudian terjebak dalam situasi-situasi tertentu, terjebak dalam situasi kriminal. Anak-anak yang tidak paham tentang apa itu kriminal dan apa implikasi akibat dari itu, Nah, dalam posisi yang rapuh seperti mereka melakukan itu, mencontoh yang ada. Menurut Bartoven, hukuman yang pantas untuk remaja atau anak-anak ini adalah sanksi sosial dari masyarakat. Kasus-kasus pencurian dengan pemberatan seperti begal motor di wilayah Lampung memang kerap terjadi. Berdasarkan catatan kepolisian, pada tahun 2013 telah terjadi 1.141 kasus. Di tahun 2014 menurun sekitar 1% menjadi 1.000 kasus. Sedangkan sampai bulan September 2015 ini sudah terjadi 347 kasus.
Berkaca dari data ini, pihak kepolisian terus bekerja keras memberantas kejahatan yang sudah sangat meresahkan masyarakat ini. Satu persatu pelaku kejahatan curat sepeda motor tumbang di tangan polisi. Semoga tindakan tegas aparat bisa meredam aksi-aksi kriminal jalanan. Cerita begal sepeda motor di Lampung sepertinya tak pernah habis. Ironisnya, beberapa waktu lalu, kasus kriminal jalanan satu ini diaktori oleh dua pelajar yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Korban ditembak hingga tewas dan sepeda motornya dibawa lari. Dengan kecepatan tinggi, 2 unit mobil milik tim khusus anti bandit atau TKAP Polres Lampung Tengah membelah jalan yang beralaskan tanah merah. Setelah hampir 1 jam menempuh perjalanan, akhirnya mobil tiba di daerah Umbul Pepen 2, Desa Gunung Batin, Lampung Tengah. Dengan berbekal senjata api, polisi menggerebek salah satu rumah yang ada di desa ini. Iya, diam, Pak. Borgol, di mobil, borgol. Seorang pria yang tidur nampak terkejut dengan kedatangan sejumlah polisi. Borgol. Masuk. Masuk. Tahu di mana, Pak? Di mana? Mana? Pergi mobil cari. Mana senjata mana? Geledah lu, Pak. Ya, coba geledah, Pak. Saya. Tinggal geledah aja, coba. Motor terjual di mana? Motor apa, Pak? Motor Aris. Mana motor Aris? Dijual di mana? Ya tahu. Mana? Ambil. Di mana? Hah? Ada pasien mobil. Diam. Kunci motornya di mana? Kunci motornya. Mana motornya? Hah? Motornya mana? Suasana nampak tegang ketika sejumlah warga mencoba mendekat ke arah rumah yang digerebek. Maju. Mana kunci motor? Diam semua. Mana ayam bangkok? BP-nya. Selanjutnya, rumah berukuran 6 x 12 meter persegi ini digeledah. Ini BB-nya nih, ini. Dobrak rumahnya nyari alat. Go. Dobrak. Mana? Cuma satu. Hah? Ada Weli. Sampai depan. Rumah ini ternyata tempat tinggal salah satu sindikat begal sepeda motor yang beberapa waktu lalu beraksi di wilayah Lampung Tengah. Mana? Udang. Masuk. Minggir. Suruh ngejauh. Minggir. Masuk. Kita nanti menyerang ke sana.
Dengan mabuk TV. Inilah pria yang sebelumnya diringkus polisi di tempat tinggalnya. Namanya Joni. Ia ditangkap karena terlibat kasus pembegalan sepeda motor. Joni sendiri berperan sebagai orang yang menjual sepeda motor hasil begal kepada penadah. Seminggu sebelum ia ditangkap, Joni bersama kawannya Andi telah menjual sepeda motor hasil kejahatan dengan harga Rp2.200.000. Dan dari hasil penjualan sepeda motor itu, Joni hanya kebagian uang Rp50.000. Pertamanya Pak, saya di rumah Pak, kurang lebih jam 6. Terus itu Andi datang Pak ke rumah. Kata si Andi, "John, ayo ikut saya. Kita main ke sana," katanya. Ya udah, saya ikut Pak. Terus itu nggak taunya si Andi nyampe jalan, "Yuk ambil motor saya," katanya. Motor saya taruh saya di situ. Terus itu saya jalan ikut dia ngambil motornya Pak. Terus itu ngambil motornya itu kami jalan Pak. Sampai di mana tempat jual John? Saya nggak tahu, kata saya. "Yuk ikut saya," katanya. Ya udah, saya ikut aja Pak. Terus itu nyampe rumah Pak Manap. Si Andi ini masuk ke dalam Pak. Saya disuruh nunggu di luar. Terus itu belum lama kemudian dia orang ngobrol-ngobrol Pak. Si Andi ini keluar Pak. Terus itu dia ngasih saya duit 50.000. Terus itu dia ngajak pulang Pak. Kepada kami, Joni membantah kalau ia disebut sebagai jaringan begal sepeda motor. Karena saat itu, ia hanya membantu Andi, sahabatnya. Katanya, "John, ini motor hasil curian," katanya. Langsung saya bilang, "Saya nggak mau tahu apa-apa, pokoknya saya nggak mau ikutan," kata saya. Itu aja Pak. "Kamu tahu sendiri, saya orang ini kerja," kata saya, "sehari-hari saya." Andi sendiri hingga saat ini masih diburu polisi. Untuk DPO-nya kita tekankan kepada anggota tekap saya untuk segera mengungkap dan menangkap pelakunya untuk segera disidik dan diajukan ke DPU. Karena motor itu mau diapain? Dijual. Terus bilang sama Andi, "Me," saya bilang, "dapat me saya motor." "Dapat apa? Begal." "Kamu tolong ngapain begal? Kamu tembak enggak orangnya?" "Iya me." "Kamu tolong apa kalau orangnya itu mati? Masuk penjara kamu," katanya. "Gimana udah terlanjur me?" Terus, "Ya udah nanti saya jual nih sama teman saya," katanya. Baru dia berangkat sama nggak tahunya dia ngajak Joni jual motor itu. Ambil motor di Nanasan. Motor itu laku berapa? Nggak tahu, Joni, Andi nggak bilang. Kami langsung terima duit 500 kami do Andre. Sungguh ironis, Aris mengaku nekat melakukan perbuatan kriminalnya ini karena ingin mengganti uang ibunya sebesar Rp250.000 yang hilang di sekolah. Karena duit itu taruh di dalam tas. Terus istirahat masih ada, istirahat pertama, istirahat kedua nggak ada lagi duitnya. Di mana itu? Ya di sekolahan. Selain Aris, kepada kami tersangka Andri juga sempat menuturkan apa yang saat itu ia lakukan. Aris Setiawan dan Andri memang sudah berbuat di luar batas kewajaran. Mereka telah menembak mati dan membawa lari sepeda motor milik Martino, warga Komplek Geria Madu, Jalan Dahlia 1, Yukum Jaya, Lampung Tengah. Kepada kami, Andri mengaku dialah yang memepet laju kendaraan korban. Yang rencanain awal itu siapa sih? Saya kan ngomong gini, "Mending kamu begal aja," kata saya kayak gitu, sambil ketawa. "Udah ayo temenin saya itu," katanya, minjem pistol. Diajaknya pulang itu ke tempat temennya. Saya pepet. Habis Aris itu ngomong, berhenti. "Ke sini motor kamu." Berhenti itu, saya hadang. Habis itu saya maju, udah agak 6 meter itu, dorong dua yang ngomong.
Dari hasil kejahatannya, Andri mendapat uang sebesar 500.000. Setelah ditembak itu, kamu ambil motornya kan? Dia yang ambil. Ah, dia yang ambil motornya. Nah, Iya. terus kamu kemana? Ikut dia. Langsung dijual motor? Enggak, disumput ke nanas-nanasan dulu. Tunggu nanas. Habis itu pulang. Dia temu Andi katanya. Itu, saya dapat motor. Dapat mana? Dapat begal. Kamu apain itu? Saya tembak. Mati nggak tahu katanya. Ya udah, tunggu sini. Nanti itu saya jual. Saya manggil kawan saya dulu. Dia manggil sama kawan Johnny. Langsung diberangkat orang jual. Kami cuma terima 1 juta bagi orang dua. 500. Inilah Setidaknya kan kalau sekedar mau ngambil motor mah tinggal minta aja lah. di mata keluarga, Martino dikenal sebagai orang yang baik dan sangat bertanggung jawab. Dia biasanya naik angkot ke depan, minta anterin ke depan aja, saya naik angkot aja. Kendaraan itu yang dia punya, motor itu. Saya sempat nanya tuh, makanya ayah ini nggak pernah naik motor, kenapa? Ya ngapain, ada bahaya di jalan itu, banyak begal, kata dia. Terus banyak jalan ini kan besar, takut saya kecelakaan atau apa gitu kan. Di jalan inilah Martino ditemukan tergeletak bersimbah darah. Saat itu, Martino hendak pulang ke rumah usai bekerja. Aparat kepolisian Resor Lampung Tengah kemudian membentuk tim untuk memburu pelaku. Inilah 2 pelajar yang telah mengeksekusi Martino. Mereka masing-masing Aris Setiawan, otak sekaligus orang yang menembak mati korban Martino, dan Andri yang juga berperan sebagai eksekutor lapangan. Keduanya masih duduk di bangku kelas 8, sekolah menengah pertama atau SMP. Aris dan Andri diringkus polisi di sekolahnya di SMP Negeri 3 Terusan Nyunyai, Lampung Tengah. Untuk kronologis penangkapannya sendiri, memang kita lakukan terlebih dahulu penangkapan kepada kedua tersangka karena kita sudah mengamankan barang bukti yang memang itu milik tersangka dan sempat tersangka tinggalkan di TKP. Tersangka dari pagi sudah kita intai, kita tunggu tersangka pulang sekolah. Kita tidak mau mengingat hal-hal yang lain karena bagaimanapun juga kedua tersangka ini adalah kategori di bawah umur. Jadi kita masih menghormati hak mereka. Tim menyingkap tabir sempat menemui 2 tersangka yang kini ditahan di Mapolres Lampung Tengah. Kepada kami, Aris Setiawan mengakui kalau dirinya lah yang menembak korban. Pertama temu itu bapak itu, terus langsung dikejar. Udah tuh langsung dipepet Andre itu. Berhenti. Oh, sini motor kamu. Terus dia berhenti. Andre udah muter duluan. Terus saya ngomong, oh, sini motor kamu itu. Kamu nih, terus dia turun. Kamu ini lagi kecil udah begal-begal kata dia. Terus dia udah melonjak itu udah. Baru ditembak. Siapa yang nembak? Saya, Pak. Senjata api yang digunakan oleh Aris dipinjamnya dari Andi yang hingga kini masih diburu. Kan manggilnya saya punya pistol kamu. Terus ditanya dia, buat apa? Saya mau itu, nakut-nakutin anak sana, saya menegak itu. Terus kata dia, jangan ditembak. Iya. Awas kalau sampai kamu nembak. Iya, saya nggak tolol nembak-nembak. Terus udah dipinjeminnya. Usai menjalankan aksinya, kedua pelajar ini kemudian menemui Andi untuk meminta tolong menjual sepeda motor hasil kejahatannya. Untuk disidang. Sungguh mengejutkan, aksi begal sepeda motor ini ternyata diotaki oleh pelajar yang masih duduk di bangku SMP. Mereka menembak mati korbannya yang berusaha melawan.
Sore itu, 29 Agustus 2015, Martino, warga Komplek Geria Madu, Jalan Dahlia 1, Yukum Jaya, Lampung Tengah, ditemukan tewas tergeletak di Jalan Terusan Nyunyai. Rupanya Martino jadi korban begal sepeda motor. Ia tewas setelah bagian lehernya ditembus timah panas hingga tembus ke bagian punggung. Kabar soal tewasnya Martino tentu membuat keluarga dan kerabat terpukul. Mereka sama sekali tak menyangka kalau nasib Martino berakhir dengan cara yang cukup tragis. 17 hari Wahid bisa mendoakan almarhum. Marilah kita panjatkan puji syukur. Usai disemayamkan, jenazah Martino kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum desa tempat tinggalnya. Keluarga, rekan, dan kerabat yang ikut dalam prosesi pemakaman larut dalam kesedihan. Awas piring. Taruh dulu. Lantunan ayat suci mengiringi kepergian Martino. Martino pergi meninggalkan satu istri, 2 anak, dan seorang cucu. Karyawan sebuah perusahaan swasta di Lampung Tengah ini rencananya akan pensiun akhir bulan September ini. Dan di masa pensiunnya nanti, Martino berencana akan berkebun. Namun Tuhan berkehendak lain. Ia tewas sebelum niatnya terwujud. Ya dia lagi seneng-senengnya gitu, punya cucu baru, udah mau pensiun, itu udah lagi merencanakan hari tuanya mau ngapain gitu kan. Ya nggak nyangka gitu sampai segini. Ada sedikit yang kita nggak terima itu, anak-anak ini kok bego bener, tolol bener lah, kenapa harus sampai dibunuh gitu.